Pada zaman sebelum ada lemari es atau kulkas, mereka yang hidup di belahan bumi yang mengenal 4 musim mendirikan semacam gudang yang dinamai ice house, rumah es. Berdinding tebal, tanpa jendela, pintunya pun dibuat seketat mungkin. Dengan begitu, bangunan ini relatif tertutup rapat. Ketika sungai dan danau membeku di musim dingin, orang membelah atau memecahkan air sungai dan danau yang membeku itu. Kemudian menyimpan balok-balok es di dalam ice house sambil ditaburi serbuk-serbuk kayu. Umumnya, balok-balok es itu bisa bertahan hingga musim panas. Suatu hari, seorang pria kehilangan jam tangan atau arloji kesayangannya ketika dia sedang bekerja di dalam ice house. Dengan teliti dia mencari di antara kumpulan serbuk-serbuk kayu, tetapi tidak menemukannya. Temannya berusaha membantu, namun gagal juga. Akhirnya, ada seorang anak lelaki masuk ke dalam ice house itu, dan tak lama kemudian ia keluar dengan arloji di tangannya. Tentu dengan gembira dan heran, pria itu bertanya bagaimana caranya anak itu menemukan jam tangannya. Kemudian anak itu menjawab, "Aku menutup pintunya, lalu aku berbaring di atas serbuk-serbuk kayu dan tetap diam sampai ku dengar suara detak jarum arloji itu. Tik, tik, tik." Kitab Yesaya bagian yang kedua, yaitu pasal 40 sampai dengan 55 yang sering disebut sebagai Deutero Yesaya, didominasi oleh penggambaran sosok penyelamat masa depan atau tokoh mesianis yang disebut hamba Tuhan. Kontras dengan bangsa Israel yang suka berontak, sosok ini menonjol dalam ketaatannya pada kehendak Allah. Tidak heran, datangnya keselamatan Israel serta pengharapan akan pemulihan keadaan bertumpu pada sosok yang satu ini, pada ketaatan dan kerendah hatiannya. Salah satu dari karakternya yang memberi harapan masa depan itu ialah sebuah kesediaan untuk mendengar pesan Tuhan. Perhatikan Yesaya 50 ayat 4 dan 5. "Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak." Mendengar seperti seorang murid, mendengar untuk belajar. Apa hubungannya pengharapan akan masa depan dengan kesediaan untuk mendengar? Oh, dekat sekali. Sebab banyak sekali kebuntuan keadaan disebabkan oleh kelemahan manusia dalam hal mendengar. Tidak terjadinya perubahan karena orang tidak mau mendengar, lalu juga tidak mau dengan rendah hati belajar. Solusi tidak ditemukan karena orang tidak bersedia untuk berhenti sejenak dan sungguh-sungguh mendengar. Perhatikan pelajaran dari kisah anak kecil yang menemukan arloji yang hilang itu. Seringkali persoalan-persoalan dalam kehidupan ini tidak bisa diatasi jika tindakan yang satu ini diabaikan atau dilewati saja, yaitu mendengar. Bayangkan jika dalam komunikasi semua pihak hanya mau berbicara. Yang ada cuma suara,
berbunyi riuh rendah, tetapi tidak ada kemajuan apa-apa. Komunikasi itu tidak akan bergerak kemana-mana, sebab tidak ada isu yang ditanggapi dengan serius. Mendengar juga diperlukan untuk memberi arah kepada kita. Anak kecil itu begitu mendengar suara detak jarum arloji, ia tahu ke arah mana dirinya harus pergi untuk mencari jam itu. Mengawali tahun 2021 ini, kita membutuhkan arah yang Tuhan tunjukkan untuk kita tuju, bukan? Kita butuh bimbingan Tuhan dalam menetapkan sasaran, dalam membuat planning atau rencana, atau mengambil keputusan-keputusan. Dan untuk itu, kita perlu mendengar. Mendengar terutama firman-Nya. Ya, dunia ini membutuhkan orang-orang dengan telinga yang mau mendengar, sungguh-sungguh mendengar. Sindiran dalam lirik lagu Sound of Silence dari Simon dan Garfunkel sampai sekarang ini masih terasa relevan ketika mereka bernyanyi, "People talking without speaking, people hearing without listening." Dunia kita ini gaduh. Banyak suara kita dengar, tetapi juga banyak suara yang tidak bermutu. Sedangkan yang bermutu, orang enggan memberi waktu untuk sungguh-sungguh mendengarkannya. Sungguh-sungguh mendengar memang menghendaki kita mau diam sejenak dalam keheningan. Hanya mendengar. Mendengar dengan sepenuh hati. Mendengar untuk belajar. Mendengar seperti seorang murid. Terutama mendengar pesan Tuhan, mendengar firman-Nya dibisikkan ke dalam hati kita, mendengar detak-detak jarum jam kebenaran berbunyi dalam keheningan. Sejujurnya, tahun 2021 ini kita masuki dengan banyak pertanyaan. Di depan sana terdapat banyak pertanyaan, bukan jawaban. Oleh karena itu, kita perlu banyak belajar. Sebab visi dan solusi masa depan terletak pada kesediaan untuk mendengar dan belajar. Itulah gunanya kalau kita memiliki telinga seorang murid, telinga yang mau mendengar. Kami akui, dalam dunia yang gaduh ini, kami sering tak menemukan solusi karena tak cukup sedia untuk berdiam diri. Kami hanya sibuk bicara sana dan sini, makin keras hati dan tumpul nurani. Oh, tajamkanlah telinga kami, ya Roh Maha Suci, untuk mendengar dalam keheningan hati. Bentuklah kami menjadi rendah hati, agar kami mau mendengar dan belajar mengerti pesan dan tuntunan-Mu yang mengarahkan kami menuju hidup yang bening sejati. Amin.